Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, jurusan IPA Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 2016787. Saya berasal dari SMP Negeri 10 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berikut ini adalah video praktek mengajar saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Ya, alhamdulillah anak ibu sehat ya. Nah, jadi kita tetap belajar ya, walaupun kamu dari rumah, pembelajaran tetap kita laksanakan ya. Tetap semangat dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan banyak minum air putih ya. Iya, Bu. Iya. Untuk memulai pelajaran ini, silakan ketua kelas pimpin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilmu warzuqni bahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak ibu semuanya. Nah, jadi ibu mau mengecek kehadiran kalian. Silahkan mengisi absen di classroom. Ini ibu kirimkan alamat linknya ya. Silahkan kamu lihat di chat. Sudah? Ibu cek. Ini ya, sudah diisi absennya. Anak ibu sudah mengisi absen. Sekarang kita siap-siap mau belajar. Gimana suara ibu sudah kedengaran di sana? Kedengaran ya? Nah, jadi anak ibu yang di sana tolong, kalau misalnya ada keributan atau ada gangguan suara-suara, coba berpindah tempat ya, cari posisi yang aman biar pelajaran kita bisa lancar dan tenang. Terlihat di layar kamu, Nak? Yang sudah, apa yang muncul sekarang? Besaran turunan. Pada hari ini kita akan mempelajari besaran turunan. Khususnya kita ambil submateri tentang massa jenis. Nah, sebelum mulai belajar, coba kamu baca. Nah, di sini ada kalimat, pendidikan itu bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Nah, jadi kita, walaupun kamu nggak pergi ke sekolah hari ini, tapi kamu tetap belajar di rumah kan? Iya, Bu. Iya, kamu tetap belajar di rumah, selalu semangat ya. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, kamu tetap selalu semangat untuk belajar dengan guru-guru di sekolah kita, terutama belajar IPA. Nah, jadi tolong terus dipertahankan semangat belajarnya ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu akan mengingatkan kamu kembali. Ayo, siapa yang masih ingat jenis-jenis besaran pokok? Yuk, yang bisa raise hand. Oke, Chelsea silakan.
artinya panjang, masa, waktu, suhu, waktu, berjenjang, waktu, sama cahaya, sama jumlah zat. Iya. Oke. Priscilla tadi jawab apa, Nak? Panjang, buat arus, suhu, waktu, dan jumlah zat. Oke, bagus anak ibu, masih ingat dia pelajaran minggu lalu. Selain besaran pokok, apakah ada besaran lain yang dapat kamu ukur? Ayo, semalam sudah ibu kirimkan bahan ajar tentang besaran ini ya. Nah, ada yang sudah membaca? Ada, Bu. Iya. Nah, coba ada nggak besaran lain selain besaran pokok yang dapat kita ukur? Besaran? Turunan. Iya, besaran turunan ya. Iya. Berikutnya. Nah, untuk mengukur massa benda, kita menggunakan alat ukur apa kemarin? Timbangan. Iya. Kemudian? Neraca Iya, neraca Ohaus 4 lengan. Iya. Nah, pintar anak ibu nih. Pertanyaan berikutnya, pernahkah kamu mengukur volume balok? Pernah, Bu. Iya. Apa contohnya? Mengukur kotak pensil. Iya. Pakai apa? Garis. Iya. Penggaris, Bu. Iya, penggaris. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model problem based learning dan metode tanya jawab dan diskusi. Nah, kamu dapat menyebutkan, nih tadi udah kamu sebutkan macam-macam besaran turunan. Kemudian menerapkan konsep pengukuran besaran turunan. Membaca hasil pengukuran yang diamati, kemudian menyimpulkan jenis zat yang diukur dan menyajikan hasil pengukuran. Jadi kegiatan kita nanti setelah ini kamu akan ibu berikan kuis. Setelah ibu berikan kuis, ibu berikan video mengenai materi tentang massa jenis. Kamu temukan permasalahannya apa, kemudian rumusan pertanyaannya. Nah, kemudian ibu berikan kamu LKPD online. Nah, nanti kamu akan ibu kelompok-kelompokkan dalam Google Meet ruang kecil ya. Kamu akan di situ akan berkelompok nantinya mengerjakan LKPD online dalam bentuk Google dokumen. Nah, setelah itu kamu berdiskusi di sana, menonton video demonstrasi yang akan ibu tayangkan nanti. Nah, jadi kamu lihat hasil pengukurannya. Nah, setelah itu diskusikan bersama teman kelompok, kamu hitung hasil pengukurannya, kemudian kamu catat datanya dan diskusi pertanyaan sampailah nanti membuat kesimpulan. Nah, setelah membuat kesimpulan nanti kamu akan ibu suruh untuk presentasi per kelompok. Kita buat kesimpulan bersama. Kemudian ibu kirimkan lagi. Ibu kirimkan link untuk menilai sikap. Penilaian sikapnya itu ada dua nanti, ada penilaian diri sendiri dan menilai teman. Jadi disebut dengan penilaian antar peserta didik. Berikutnya ibu akan memberikan post test lagi. Nah, di Quizizz ibu akan juga mengirimkan tes formatif di Classroom. Dan terakhir nanti kamu akan memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi menurut kamu itu pembelajaran kita bagaimana? Nah, nanti ibu kirimkan ke chat. Oke, jadi itu saja kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, berikutnya kita akan bermain game ini untuk pengetahuan awal kamu. Ibu kirim linknya di chat. Silahkan dilihat linknya. Yang paling terakhir 321693. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, coba kita lihat ya. Di peringkat pertama ada Maria. Oke, kita beri tepuk tangan ya.
Kemudian peringkat kedua Kurniawan. Iya, mantap anak ibu. Yang ketiga ada Nazwa. Nah, jadi anak ibu yang lain nanti setelah belajar ini ibu harap nilainya lebih meningkat ya. Yang juara 1, 2, 3 ini kalau bisa dipertahankan. Nah, coba kamu perhatikan tayangan berikut ini. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas yang namanya armatur ya, atau bahasa keren di pasarnya itu angker nih. Jadi di sini gue ingin membuktikan apakah armatur ini untuk materialnya atau lilitannya ini apakah beneran dari tembaga atau bohong-bohongan ya, atau dari aluminium nih. Karena di pasaran baru-baru ini atau beberapa waktu yang lalu gue nemuin ada armatur yang tampak luarnya itu seperti tembaga, namun pada saat kita gunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, dia berubah warnanya jadi warna aluminium. Contoh seperti yang gua kasih unjuk ke kalian nih. Jadi ini adalah dinamo dari kompresor ya. Kalau dilihat dari warna luarnya, ini warna tembaga banget. Cuman pada saat udah digunain dalam waktu yang lumayan lama, dia berubah warnanya jadi warna silver atau warna aluminium. Jadi sangat kacau sekali nih oknum-oknum di luar. Sekarang silakan kamu jawab. Masalah apa saja yang terdapat pada tayangan video di atas? Iya, silakan Chelsea. Jawabannya, mengapa seseorang bisa tertipu dengan bahan pembuat armatur dan apakah terbuat dari bahan tembaga atau aluminium karena tampilan dari luarnya hampir sama. Iya, itu menurut Chelsea. Yang lain ada yang mau menyampaikan apa sih masalah yang ditayangkan di video tersebut? Masalahnya yaitu bagaimana cara membedakan armatur yang asli dan yang asli. Iya, sekarang apa yang bisa membuat rumusan pertanyaan dari video tadi? Iya, Jauza, silakan. Membedakan aluminium dengan tembaga yang asli. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Oke, Priscilla. Jika tembaga lama digunakan maka akan keluar. Ya. Sudah? Itu saja, Priscilla. Bagaimana cara membedakan armatur yang terbuat dari tembaga dan aluminium yang hampir sama? Iya. Nah, jadi itu sudah kawan kamu sudah menyampaikan 3 rumusan pertanyaan. Nah, berikutnya. Nah, jadi hari ini kita akan membuktikan logam yang kita ukur ini melalui atau berdasarkan massa jenis. Untuk kegiatan ini, Ibu akan membagikan kamu ke dalam kelompok-kelompok kecil atau room-room kecil dari Digimit ini ya. Nah, kamu perhatikan tayangan video yang Ibu tampilkan. Kamu kalau sudah dapat pengukurannya nanti kamu screenshot. Karena kamu kan nggak bisa ngukur dari rumah. Jadi nanti Ibu tampilkan aja atau Ibu demonstrasikan. Kamu screenshot ya gambarnya nanti Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah, pada hari ini kamu akan mempelajari materi tentang massa jenis. Jadi untuk kegiatannya, kamu akan memperhatikan peragaan pengukuran material kubus yang terbuat dari bahan logam dengan menggunakan alat ukur massa. Ayo anak-anak Ibu, masih ingat kan cara penggunaan alat ukur massa? Nah, jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, alat ukur yang kita pakai yaitu neraca halus 4 lengan. Oke. Video kedua ya. Baiklah. Logam yang akan kita ukur yaitu, nah ada 2 buah logam. Ini untuk sebut logam A
dan yang ini ibu sebut dengan logam B. Coba kamu perhatikan untuk pengukuran logam A. Coba kamu perhatikan lengan pertama dengan skala 0 sampai 200 gram. Kemudian lengan kedua yang berskala 0 sampai 100 gram. Berikutnya lengan ketiga berskala 0 sampai 10 gram. Nah, karena dua sudah berada di bawah titik keseimbangan. Lengan keempat. Iya, silakan di screenshot biar bisa kamu mau ngitungnya nanti. Ini pengukuran massa logam A. Selanjutnya, Berikutnya kita akan menimbang logam B. ini logam B ya. Caranya sama dengan mengukur logam A. Lanjut ke lengan kedua. Berikutnya lengan ketiga. Dah, silakan di screenshot nak. Ya Bu, bentar. Catat di kertas. Ini untuk massa logam B. Pengukuran yang berikutnya, ibu akan mengukur sisi logam A. Ibu mengukur pakai apa ini? Penggaris. Penggaris. Kita ukurnya mulai dari 0 ya. Silakan kamu screenshot. Berikutnya logam B. Ibu ukur lagi sisinya. Ibu mulai dari 0. Silakan di screenshot kembali. Nah, ingat ya, penggaris ini satuannya apa? Satuan cm. apa cm tuh? Sentimeter Bu. Iya, sentimeter. Nah, kalau neraca tadi satuannya apa? Gram Bu. Iya. Sekarang kamu ke room meet kecil ya untuk berkelompok. Linknya ibu bagi ya. Kelompok 3 sudah mulai gabung. Jadi chatnya sudah ibu kirim link LKPD-nya. Nah, coba dibuka di kolom chat. Sudah ibu kirimkan. Tembaga. Hah? Kelompok 3 ada masalah? Dengan tembaga. Aluminium. Chelsea gimana? Ada masalah isinya? Priscilla? Ada yang mau ditanya? Wah, aman ya? Tuliskan alat dan bahannya dulu. Tulis alatnya apa tadi yang dipakai, apa saja alatnya. Kemudian bahannya apa? Alatnya ada berapa buah tadi yang kita pakai? Kalau alat dan bahan, neraca haus 4 lengan. Neraca haus 4 lengan. Bu, Ya, ini masa jenisnya di total semuanya Bu. masa Masa jenis yang lainnya kok belum masuk Bu. kamu kan cuma bertiga nak. Kan sudah dicari massa logam A, ditambahkan ya. Nah, kemudian kemudian cari lagi massa logam B, tambahkan juga. Yang masa jenisnya ini Bu, saya tanya Bu. Di apa kan masa jenisnya Bu? Ditotalkan semuanya Bu. Nggak usah kalau massa jenis kita pisahkan aja. Massa jenis logam A berapa, massa jenis logam B berapa, dipisah. Aryo gimana? Itu nama anggota kelompok kelompok 1 belum diisi itu. Ya. Perbedaan tembaga apa perbedaan tembaga dan aluminium. Satuan S ini apa nih Bu? Satuan SI itu satuan internasional. Itu yang diukur tadi. Mengukur massa logam apa dulu diukur tadi? Logam A. Ah ya. Dengan menggunakan Neraca ya, tulis dekat LKPD-nya itu mengukur
massa logam A dengan neraca OH 4 lengan. Tulis di LKPD-nya. Yang kedua mengukur apa, Nak? Logam apa? Massa logam B, Bu. Iya, tulis mengukur massa logam B dengan menggunakan apa? Neraca OH, Bu. Iya, tulis. Nah, jadi tadi yang Ibu lihat yang selesai LKPD-nya yang pertama itu dari kelompok 3. Jadi Ibu minta perwakilan kelompok 3 presentasi. Ya, kelompok 3 ada Chelsea, Priscilla, Zauza. Ini siapa yang mau membacakan? Alat dan bahannya apa? Kelompok 3 tadi. Neraca OH 4 lengan, Ya. penggaris, logam yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Oke. Langkah-langkahnya. Ukur massa logam A dan logam B dengan neraca OH 4 lengan. Mengukur sisi kubut logam B dengan menggunakan penggaris. Menghitung logam C. Jadi mengukur logam A dan logam B. Menghitung jenis A dan B. Kemudian konversi massa jenis logam A dan logam B. Tabel pengamatannya. A logam 1 0 gram, lengan 2 70 gram, lengan 3 1 gram, lengan 4 0,63 gram. Massa total 71,63 gram. Kemudian 2 sisi cm. Terus Volume totalnya 8 cm. Massa jenisnya massa total dibagi volume total. iya. Berdasarkan hasil pengukuran massa, apakah massa kedua logam tersebut sama? Apakah besarnya massa harus nilai massa jenis berbeda? Jawab jika massa kedua logam pasti berbeda. Karena semakin massa besar massa jenisnya. Bandingkanlah massa jenis dari perhitungan kalian dengan massa jenis yang telah ditetapkan satu di dalam bahan ajar. Ukur pada tayangan dan diukur pada tayangan video. Jawabannya ada dan logamnya aluminium. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya, massa jenis logam dipengaruhi seberapa besar massanya dan volumenya. Massa kedua logam berbeda. Volumenya logam sama, satuan pasti adalah kali derajat adalah meter kubik. Iya. Nah, menurut kelompok 2 dan kelompok 1 dan 2, gimana jawabannya? Ada yang berbeda dengan kelompok kamu? Coba tanggapi kelompok 1 dan 2. Alat dan bahannya sama ya? Ya, Bu. Kelompok 1 dan 2 pakai neraca, pakai penggaris, kemudian kubus logam. Ya, Bu. Nah, prosedurnya ini tadi kita sama-sama lihat mengukur massa logam A dan logam B dengan neraca OH 4 lengan. Kemudian mengukur sisi logam A dengan logam B dengan penggaris. Mengukur massa total logam A dan logam B, menghitung volume logam A dan logam B, menghitung massa jenis logam A dan logam B, mengkonversi satuan massa jenis logam A dan logam B. Nah, ini hasilnya. Nah, oke, berikutnya. Oke, sudah tampil. Besaran turunan, Bu. Iya. Jenis besaran turunan. Iya. Nah, jadi kamu tadi sudah belajar besaran turunan, ya. Jadi besaran itu adalah diturunkan dari besaran pokok. Apa jenisnya? Nih, banyak jenisnya nih. Ada luas. Tadi kamu sudah mengukur volume. Ini massa jenis. Kemudian selain itu, jenis besaran turunannya itu ya ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa kamu lihat rumus yang turunan besaran pokoknya ya.
Oke, berikutnya. Nah, jadi massa jenis itu apa yang sudah kamu cari tadi? Massa jenis itu adalah perbandingan massa dibagi volume. Dia bukan besaran turunan, karena apa? Turunan dari besaran pokok massa dengan panjang. Jadi ini rumus massa jenis, massa dibagi volume. Nah, jadi kita mencari volume apa? Kubus. Nah, jadi rumus volumenya adalah kali sisi. iya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, jadi tadi kamu sudah mencari massa jenis. Nah, jadi lambang massa jenis ini ya, kayak P tapi miring. Nah, tulisannya seperti ini, dibaca rho. Nah, ada massa dibagi volume. Nah, ini konversinya, ini caranya. Jadi kita ubah. Tadi kan satuannya masih dalam gram. Ya, kita ubah ke kilogram. Berarti kita bagi 1000. Nah, kemudian dari sentimeter, karena satuan volume adalah sentimeter kubik, maka 1 cm kubik itu kita konversi ke meter kubik dibagi 1/1000. Nah, dapatlah 1 gram per cm kubik, itu nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, jadi dapat disimpulkan ini, massa jenis itu adalah ciri khas suatu zat. Jadi, zat yang sama akan memiliki massa jenis yang sama. Apa contohnya? Air. Iya, kalau air sama-sama, misalnya air 1 gelas dengan 1 ember, sama nggak kira-kira massa jenisnya? Sama. Iya, sama. Nah, sekarang yang ketiga, zat yang berbeda umumnya memiliki, pasti berbeda massa jenisnya kan? Tadi kan kamu udah ngukur dong. Nah, tadi kamu mengukur nilai logam A tadi 8, berapa tadi? 9. Iya, 8,9. Nah, kita lihat di tabel ini yang mendekati 8,9 mana? Tembaga, Bu. Iya, berarti logam A adalah tembaga. Oke, nah logam B tadi kamu sudah mengukurnya, berapa tadi yang kamu dapatkan? 2, berapa tadi ya? 2,6, ya sekitar 2,67, hampir mendekati 2,7. Berarti dia termasuk zat apa? Aluminium. Iya, nah ini nih ya, aluminium. Jadi kalau kita mengukur volume benda beraturan, kita akan menggunakan penggaris. Tapi kalau misalnya kamu mau mengukur volume benda tidak beraturan, nih Bu contohkan. Apa ini yang Bu pegang? Iya, batu. Bentuknya gimana? Beraturan apa tidak beraturan? Tidak beraturan. Iya. Jadi kalau kita mau mengukur volume benda tidak beraturan, kita menggunakan gelas ukur. Nih, gelas ukur. Ini volume airnya berapa di dalam gelas ukur ini? 15. Oke, kita masukkan batunya. Nah, berapa volumenya sekarang? 17. Iya, 17 ya. Nah, mencari volume akhirnya, tadi volume pertamanya 15, volume keduanya 17. Maka untuk mencari volume akhirnya itu volume 2 dikurang volume yang pertama. Berarti 17 kurang 15 berapa? 2. Iya. Nah, jadi volume batu itu adalah 2. Itu satuannya mili. Berarti satuannya 2 mili. Oke. Coba kamu perhatikan di kolom chat. Nah, jadi kamu akan melakukan penilaian sikap. Kamu nilai diri kamu sendiri ya. Oke. Klik linknya, kamu nilai diri kamu sendiri. Bagaimana tadi kamu saat kegiatan praktikum? Oke. Oke, sudah. Nah, Ibu berikan link lagi. Kamu menilai teman kamu. Kamu tulis namanya siapa teman kamu yang mau kamu nilai. Lihat linknya di chat. Dah?
Nah, jadi Ibu minta coba siapa yang bisa membuat kesimpulan hari ini dari semua kegiatan kita dan penjelasan Ibu tadi. Ayo, coba anak Ibu yang mau membuat kesimpulan secara keseluruhan. Silakan raise hand. Kesimpulannya ini adalah sejenis dipengaruhi oleh masa dari suatu dunia. Jika jenis ini bisa dikatakan juga sama, jika zat yang berbeda maka jenis ini juga akan berbeda. Satuan SI adalah kiloliter per meter kubik. Oke, sudah. Nah, ada yang menambahkan? Jadi Ibu tambah. Ya, Aryo, silakan. Kita dapat melakukan massa dan volume yang terdapat pada suatu benda. Nah, ya teman kamu sudah menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Ibu akan memberikan post test ya, soal yang sama tadi dengan di awal pertemuan kita, yaitu pretest tadi di quizzes ya. Nah, coba kamu lihat, Ibu bagikan linknya ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, jadi peringkat pertama ada Chelsea, beri tepuk tangan untuk Chelsea. Kemudian kedua ada Aryo. Oke. Kemudian Kurniawan yang ketiga. Nah, jadi anak Ibu. Nah, jadi untuk hari ini, nah banyak yang salahnya di mana nih? Oh, Chelsea salahnya tadi satuannya ya, gram per sentimeter kubik. Kemudian ini hasilnya, hasil massa jenisnya. Kemudian Wawan juga di satuannya ya, ini satuan gramnya. Seharusnya apa satuannya nak? Satuannya apa seharusnya? Kilogram per meter kubik ya. Rata-rata banyak salah di situ ya. Nah, jadi oke ya, selamat ya buat Chelsea. Nah, jadi nanti untuk Chelsea Ibu beri tambahan bonus nilai ya, bonus nilai untuk Chelsea nanti. Selamat nak Chelsea. Nah, setelah ini nanti kamu tolong kerjakan tes formatif yang Ibu kirim di Classroom ya. Nah, jadi untuk menguji pemahaman kamu belajar hari ini, Ibu mengirimkan soal di Classroom. Kamu kerjakan, batas waktunya sampai nanti malam jam 12. Dicek. Tapi kamu buka aja Classroom kamu. Nah, ya, Ibu buka Classroom. Oke, kamu lihat di penilaian ya. Nah, jam 12 malam. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, coba kamu kirim komentar kamu mengenai pembelajaran hari ini. Apakah menarik, menyenangkan atau gimana? Ayo silakan dikirim di kolom chat. Oke. Nah, saat menarik ya, sangat menarik mungkin ya. Oke. Sangat menyenangkan, menarik. Oke. Walaupun lelet jaringan ya, tetap sabar ya. Akhirnya terselesaikan juga pelajaran kita ya. Oke, ini sudah ada menarik, menyenangkan dan menarik. Oke, terima kasih anak Ibu. Iya Bu. Oke, nah jadi untuk minggu depan kamu persiapkan diri untuk menghadapi penilaian harian 1 atau kita sebut dengan ulangan. Silakan ketua kelas, kita tutup pelajaran hari ini. Untuk pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, selamat siang anak-anak Ibu. Nah, silahkan beristirahat. Ya, jangan kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya. Jaga kesehatan. Semoga selalu sehat dan semangat belajarnya ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi ya. Oke, silakan keluar.